Akan tetapi dalam madhab Malikiyah boleh ditambah dengan Allahumma ktub li biha ajron wa dha'anni biha wisron waj'alha li indaka dhuhran wa taqabbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud. Jadi kalau menurut Malikiyah, selain baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, nah maka boleh ditambah dengan bacaan Allahumma ktub li biha ajron, ya Allah, ya, catatlah sujud tilawah ini sebagai pahala. Wadha'anni biha wisron, dan ampuni ya dengan sujud tilawah ini segala dosa. Waj'alli biha dhukhran, dan jadikanlah sujud tilawah ini bagian dari simpanan ya. Wa taqabbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud, dan terimalah sujud tilawah ini dari kami, dari saya, sebagaimana engkau menerima sujud tilawah dari hambamu yaitu Daud. Nah ini menurut Malikiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, terutama iman, Islam dan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan, kita rindukan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang sujud tilawah. Pada pertemuan sebelumnya jelaskan bahwa hukum dari sujud tilawah ini kalau menurut Hanafiyah hukumnya wajib. Sedangkan untuk yang lain selain Hanafiyah, yakni Malikiyah, Hanabalah dan Syafi'iyah, ini hukumnya sunnah. Nah, syarat wajib menurut Hanafiyah atau syarat sunnah bagi yang lain yaitu harus Islam, ya, kemudian berakal, baligh, suci dari haid dan nifas, dan juga suci dari najis. Kemudian sekarang kita bahas tentang syarat sah, ya, syarat sah. Nah, syarat sah ini sujud tilawah yustaratu li sihhati sajdati tilawati ma yustaratu li sihhati shalat. Jadi syarat sahnya sujud tilawah itu sama dengan apa yang disyaratkan dalam sholat. Jadi syarat sah sujud tilawah itu sama seperti syarat sah dalam sholat, yaitu yang pertama min taharatil hadas wa ya al-wudu wal ghusl, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Wa taharatun najis, dan juga bersih dari najis, baik itu wa ya taharatul badan, baik badan, wa thawb, pakaian, wa makan sujud, dan tempat sujudnya. Wa satril aurah, dan menutupi aurat. Nah, jadi kalau pas sujud tilawah harus tetap menutupi aurat. Wastiqbalil kiblah, menghadap kiblah, wan niyati, dan niyah. Wa hadhihi syurut muttafaqun 'alaiha. Nah, ini syarat-syarat yang para ulama sudah sepakat semuanya. Jadi yang disepakati para ulama, yang syarat yang sepakat, ya kan, yang lainnya nanti ikhtilaf, ya, berbeda. Jadi yang sepakat suci, ya, dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian suci dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat dan niat. Waqtalafu fi ma'adha, sedangkan para ulama berbeda pendapat terkait syarat sahnya itu selain yang tadi disebutkan. Faqala al-Hanafiyah la yustaratu laha at-takhrimiyah wa niyatit tayyul waqti kama la yustaratu laha as-salam kas-shalah.
Jadi menurut Hanafiyah itu tidak disyaratkan takbiratul ihram. Jadi takbir tapi tidak perlu takbiratul ihram. Jadi seandainya di luar sholat pun, nah, kemudian seseorang itu membaca ayat sajdah atau mendengar ayat sajdah, nah ini kalau menurut Hanafiyah kan hukumnya wajib. Tetapi menurut Hanafiyah ya, ketika melakukan sujud tilawah tidak disyaratkan takbiratul ihram. Begitu juga tidak disyaratkan salam. Jadi enggak perlu salam menurut Hanafiyah. Wa tajibu ayatu sajdati ala khatibil jum'ah wal idaini wa ala sami'in lakin yukrahu lil iman al ityan biya fawqal minbar fayangzilu wa yasjudun nas ma'ahu. Dan wajib juga menurut Hanafiyah ya, ketika ayat sajdah ini dibaca atau didengar bagi seorang khatib Jum'ah dan juga khatib Idul Adha dan Idul Fitri dan juga para yang mendengar saat itu untuk melakukan sujud tilawah. Akan tetapi dimakruhkan ya, bagi imam tadi yang khatib dilakukan di atas mimbar, tetapi turun kemudian sujud tilawah dan diikuti oleh para makmum atau al-muqtadin yang lain. Ini menurut Hanafiyah, karena menurut Hanafiyah hukumnya wajib. Wa qala al-Malikiyah aidan la ikhrama wa la taslima. Nah, dan menurut Malikiyah juga sama. Jadi tidak perlu takbiratul ihram, juga tidak perlu salam. Nah, wa yustaratu fil mustami syurut salasah kama qadamna awalan. Nah, bagi yang mendengar dengan sengaja, jadi mustami, ada kata hamzah dan sinnya, jadi mustami, itu ada tambahan 3 ya menurut Malikiyah. Pertama, awalan ayyakunal qari' sholihan lil imamah fi faridah. Yang membaca itu harus orang yang memenuhi syarat untuk menjadi imam fardu. Jadi kalau yang membaca Al-Quran tadi, ayat sajdah tadi bukan orang yang memenuhi syarat menjadi imam, maka yang mendengarkan tidak perlu sujud tilawah, tidak disunatkan sujud tilawah. Ini menurut Malikiyah. Nah, jadi karena syarat kenapa orang yang mendengarkan ya, yang mendengarkan perlu disunahkan sujud tilawah, kalau menurut Malikiyah yaitu orang yang membacanya sendiri harus memenuhi syarat menjadi imam dalam sholat fardu. Nah, syarat itu apa? Bi ayyakuna dzakaron balighan aqilan musliman mutawaddian. Jadi laki-laki kemudian balik, berakal, muslim dan dalam keadaan suci wudu. Nah, seandainya falokan al-qari imra'atan aw majnunan aw sobian aw kafiran aw ghairu mutawaddi fala yasjudu al-mustami' wala as-sami'. Tetapi kalau yang membaca tadi orang perempuan, kemudian atau gila, atau masih anak kecil, atau kafir, atau orang yang belum wudu, ya kan, maka orang yang mendengar tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Wa yasjudu al-qari' faqat in kana imra'atan aw sobiyan. Nah, sedangkan yang membaca, kalau orang yang membaca tadi itu perempuan atau anak kecil, yang disunahkan hanya yang membaca saja. Sedangkan yang mendengar ya tidak disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ini menurut Malikiyah. Sanian ala yaqsida al-qari isma'an nas husna sautihi fa in kana dzalika fala yasjudu al-mustami'. Kemudian syarat yang kedua, ya syarat sahnya menurut Malikiyah, yaitu yang membaca ini, ya, yang membaca itu ya tujuannya tidak untuk memperdengarkan suaranya yang bagus. Jadi niatnya bukan untuk mendengarkan suaranya yang bagus tadi. Nah, jadi tidak berniat untuk memperdengarkan kepada orang suaranya. Jadi yang baca biasa saja. Nah, kalau sudah niatnya, tujuannya itu memperdengarkan seperti itu, maka yang mendengarkan, nah, ini tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Ini menurut Malikiyah. Jadi memang dari awal bukan untuk diperdengarkan karena suaranya bagus, seperti lomba seumpamanya.
Jadi lomba pada waktu tilawah. Ini menurut Malikiyah orang yang mendengarkan tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Yang ketiga ayyakuna qasdas sami' minas sima' yata'allam minal qari' al-qira'ah au ahkam at-tajwid min mutin wa qasr wa ikhwa wa idgham min bani dzalika wala sujuda fi sholatil janazah wala fi khutbatil jum'ah. Nah, syarat ketiga, nah ini kalau tujuannya untuk belajar, nah ini tetap disunahkan. Jadi tujuannya untuk belajar tetap disunahkan. Tetapi tidak ada sujud tilawah di dalam sholat jenazah dan juga di dalam khutbah Jum'ah menurut Malikiyah. Berbeda dengan tadi Hanafiyah, ya tetap di dalam khutbah Jum'ah pun tetap diwajibkan sujud tilawah. Ya. Karena menurut Hanafiyah hukumnya wajib. Nah, ini menurut Malikiyah. Nah, bagaimana menurut Syafi'iyah? Wa qala Syafi'iyah yustaratu ma'an niyah takbiratul ihram ala sahih. Jadi menurut Syafi'iyah, yang madhab Syafi'i, disyaratkan ya, syarat sahnya sujud tilawah itu takbiratul ihram. Ya, begitu juga ya, wa yustaratu as-salam aidan fil adhar badal qu'ud kas shalah wala yustaratu at-tasahhud fil ashah. Jadi kalau Syafi'iyah ada takbiratul ihramnya, kemudian setelah dari sujud itu sebentar duduk, kemudian baru salam. Jadi itu kalau dalam Syafi'iyah. Hanabalah hampir sama ya, Hanabalah hampir sama. Jadi intinya ada takbiratul ihramnya yang membedakan, kemudian ada salamnya, bahkan ada duduk sebentar meskipun tidak harus tasahud ya, tidak membaca tasahud, hanya duduk sebentar kemudian baru salam. Wa tustaratu surutun ukhra fil musalli wa ghairihi. Nah, ini ada syarat-syarat lain menurut Syafi'iyah. Yang pertama, antakunal qiraah masyru'ah. Fa in kana muharramah ka qiraatil junubi aw makruha ka qiraatil musalli fi khalir ruku' mathalan fala yusanu as-sujudil qari' wala lisami. Nah, syarat lagi menurut Syafi'iyah ya, bahwa disunahkan untuk melakukan sujud tilawah jika ya yang dibaca ya atau orang yang membaca itu adalah orang yang disyariatkan ya, orang yang dibolehkan untuk membaca. Jika yang membaca itu diharamkan untuk membaca, seperti orang yang dalam keadaan junub, maka tidak disunahkan sujud baik yang membaca maupun yang mendengar. Jadi kalau dalam keadaan bahwa orang yang membaca ini tidak disyariatkan, tidak dibolehkan, artinya diharamkan, maka tidak disunahkan ya sujud tilawah bagi yang membaca dan juga bagi yang mendengarkan. Yang kedua, antakuna maksudah walau sudirat min sahin wa nahwihi katair wa alati tasjid fala yusra'u as-sujud. Yang kedua, memang sesuatu itu bacaan orang yang membaca itu dalam keadaan benar-benar dituju dan dalam keadaan sadar ya. Nah, sehingga kalau bacaan itu dibaca oleh orang yang dalam keadaan ngigau seumpama, dalam keadaan tidak sadar gitu kan, nah, dia baca ayat sajdah, termasuk juga seandainya burung ya, burung beo seumpama, nah, diajari bisa membaca ayat sajdah seumpama, atau kaset MP3 MP4 ya kan. Nah, ini tidak disunahkan sujud tilawah. Jadi harus orang langsung ya, jadi offline langsung ya, tidak dalam keadaan dari kaset, orang yang lupa, orang yang ngikut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ayakunal makru kulla ayati sajdah falau qara'ah ba'dua lam yasjud. Harus yang dibaca itu sudah penuh selesai satu ayat sajdah itu. Artinya ayat sajdah itu sudah selesai semuanya dibaca, baru disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, kalau dibaca baru setengah, maka itu belum disunahkan untuk sujud tilawah. Ini menurut Syafi'iyah. Kemudian yang keempat, nah banyak ini syaratnya untuk Syafi'iyah. Antakuna qira'atu ayat sajdah badalan min qira'atul fatihah ijzi anha. Juga seandainya ya,
seseorang yang tidak mampu membaca ayat Fatihah kemudian dia membaca ayat sajdah, ini juga tetap disunahkan untuk sujud tilawah. Dan yang kelima, al-layatul al-faslu bainal qiraatil ayah was sujud. Nah, jadi tidak dipisah antara ayat sajdah ini dengan sujud tilawahnya dalam waktu yang lama. Nah, waktu yang lama itu berapa? Yaitu 2 rakaat sholat biasa. Nah, jadi kalau sudah baik ayat sajdah kemudian dipisah lama, ya, atau sudah membaca ayat yang lain panjang, nah maka jika seperti ini, nah itu sudah tidak lagi disunahkan sujud tilawah. Nah, panjang itu ya menurut Syafi'iyah ini yaitu sekitar 2 rakaat sholat. Jadi 2 rakaat sholat. Nah, bahkan ada yang lain berpendapat kalau sudah lebih dari 2 ayat, maka kalau mau sujud tilawah harus balik lagi membaca ayat sajdah baru sujud tilawah. Ya, ini tentu saja di luar sholat, ya, di luar sholat. Nah, jadi kalau sudah dipisah, ya, lebih dari 2 rakaat sholat, ya, sekitar ya selama sama dengan 2 rakaat sholat, maka sudah tidak disunahkan lagi. Kalau membaca harus dibaca lagi ayat sajdahnya. Kemudian yang keenam, ayat sajdah tersebut harus dibaca oleh 1 orang. Nah, seandainya kalau dalam pendidikan ya ayat 1 sajdah dibaca anak banyak seumpama enggak sampai 1 ayat penuh, ya enggak sampai ayat penuh, maka itu tidak disunahkan sujud tilawah. Jadi harus ayat penuh dibaca oleh 1 orang. Jika ayat penuh tapi dibaca oleh beberapa orang 1 ayat sajdah tersebut, maka tidak disunahkan sujud tilawah. Kemudian yang ke-7 sama dengan syarat tadi, yaitu harus suci, ya, dari najis dan juga dari hadas, ya. Kemudian untuk Syafi'iyah mensyaratkan khusus, ya, ada 2 syarat lagi khusus buat orang yang sholat, ya. Kalau tadi kan secara umum baik sholat maupun tidak sholat. Nah, khusus bagi orang yang sholat, yang pertama alla yaksuja bi qiraatil ayat sujud fa in qasadahu batalat as-sholat illa qiraata surati sajdah fi subhil jum'ah fa innaha sunnatun. Jadi tidak boleh, ini menurut Syafi'iyah, dari awal seseorang itu membaca ayat itu tujuannya untuk sujud, itu tidak boleh. Nah, karena kalau tujuannya seperti ini, itu menurut Syafi'iyah sholatnya batal. Karena apa? Karena dianggap dari awal dia mau nambah rukun sholat, yaitu berupa sujud tadi. Jadi kalau dari awal tujuannya itu malah sujud, ya, jadi tujuannya supaya lumayan ini biar sujud, ya, itu justru kalau menurut Syafi'iyah, ya, itu batal sholatnya kalau tujuannya dari awal sujud itu, kecuali ya membaca surah sajdah pada subuh hari Jum'ah. Fa innaha sunnatun, itu disunnahkan karena ada hadis yang menyatakan seperti itu. Tetapi kalau yang selain hari Jum'ah, surah sajdah hari Jum'ah subuh, maka menurut Syafi'iyah itu tidak boleh, dan kalau itu dilakukan maka batal sholatnya. Jadi kalau mau baca ayat sajdah ya baca saja, tapi tujuannya bukan karena sujud itu. Ya sudah, kalau pas sujud ya sujud saja, tapi bukan karena dari awal pengen nambah sujud itu. Kemudian yang kedua, ayyakuna huwa al-qari' fa in kana al-qari' ghairahu wa sajada fala yasjudu fa in sajada batalat sholatuhu in kana aliman amidan wala sujuda fi sholatil janazah wa yasjudu khatibul jum'ah lima yaqra' dunal musalli. Jadi yang kedua, yang membaca itu harus adalah orang yang sholat. Nah, kalau yang membaca ayat sajdah ini bukan orang yang sholat, maka orang yang sholat tadi ya tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi seumpama kita sholat, ada orang di samping membaca Al-Quran pas delalah ayat sajdah, maka orang yang sholat ini ya tidak disunahkan untuk sujud tilawah, karena yang membaca bukan orang yang sholat. Nah, kalau yang membaca orang yang sholat dalam keadaan kita sebagai makmum, maka mengikuti imam. Kalau imam
sujud tilawah kita ikut, kalau imam tidak ya tidak. Tapi kalau kita sendiri yang baca, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, itu syarat menurut Syafi'iyah. Wa qala al-Hanabalah yuzadu ala surat muttafaq alaih fil mustafi' sartani kama qaddamna. Sedangkan menurut Hanabalah syaratnya selain tadi yang disepakati, ada menambahi syarat bagi orang yang mendengarkan dengan sengaja, 2 syarat. Yang pertama sama dengan Malikiyah, orang yang membaca itu harus orang yang memenuhi syarat untuk menjadi imam. Kemudian yang kedua, ayasjudu al-qari' fa ilam yasjudu fala yusanu al-mustami'. Orang yang membaca melakukan sujud tilawah, baru orang yang mendengar disunahkan melakukan sujud tilawah. Ini menurut Hanabalah. Jadi kalau menurut Hanabalah, selain sama dengan Malikiyah tadi, orang baru disunahkan, ya orang yang mendengar ya ayat sajadah baru disunahkan untuk melakukan sujud tilawah kalau yang membaca melakukan sujud tilawah. Ini menurut Hanabalah. Nah, ini syarat sah ya menurut yang disepakati para ulama dan yang para ulama berbeda. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mufsidatu sujud tilawah. Hal-hal yang membatalkan sujud tilawah, yang merusak sujud tilawah. Yabtilu sujud tilawah kullama yabtilu as-shalah. Jadi gampang. Jadi yang membatalkan sholat, ya itulah yang membatalkan sujud tilawah. Karena dia dari mulai syarat wajibnya, syarat sahnya ini sama dengan sholat. Sehingga yang membatalkan sholat, maka itu yang membatalkan sujud tilawah. Seperti hadas, ya sudah melakukan perbuatan yang banyak, tertawa, terbahak-bahak dan sebagainya. Nah, ini yang membatalkan sujud tilawah. Kemudian khamisan asbabu sajdatit tilawah sifatuha. Tatarat data asbabu sujud tilawah li ayati sajdah wasima' laha wal istima' kama huwa muwaddih fil madhab. Wa qala al-Hanafiyah asbabu sujud sajdatit tilawah salah satu umur. Jadi menurut Hanafiyah ya, ada 3 sebab orang itu melakukan sujud tilawah. Yang pertama yaitu at-tilawah, karena membaca. Fatajibu alat tali walau lam yasma'u nafsuhu ka'angkana asom. Jadi meskipun orang yang membaca sendiri itu belum tentu mendengar bacaannya. Seperti orang yang tulis dia membaca, ya kan? Tetapi belum tentu dia mendengar bacaannya. Meskipun seperti itu, selama dia membaca menurut Hanafiyah, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud tilawah. Karena menurut Hanafiyah hukumnya wajib. Yang kedua, orang yang mendengar, baik mendengar itu sengaja maupun tidak sengaja menurut Hanafiyah. Jadi orang yang mendengar baik sengaja ataupun tidak sengaja menurut Hanafiyah, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang mengikuti imam. Nah, ketika imamnya melakukan sujud tilawah, maka menurut Hanafiyah makmumnya wajib melakukan sujud tilawah. Jadi ini menurut Hanafiyah ada 3, karena membaca, karena mendengar maupun sengaja maupun tidak sengaja, kemudian karena mengikuti imam. Nah, caranya bagaimana menurut Hanafiyah cara sujud tilawah itu? Caranya yaitu takbir, tapi tidak perlu takbiratul ihram. Artinya membaca takbir, tidak perlu membaca takbirat, tidak perlu melakukan gerakan ngangkat tangan bentuk takbiratul ihram, tidak boleh, tidak perlu. Kemudian langsung sujud, ya kan? Langsung sujud, dahi di tempat sujud, kemudian takbir untuk mengangkat dari sujud itu, ya, bangun dari sujud itu. Nah, kemudian sudah selesai, tidak perlu takbiratul ihram dan tidak perlu salam. Jadi ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi tidak perlu takbiratul ihram, tidak perlu salam, pokoknya takbir saja, langsung kemudian sujud, kemudian takbir bangun dari sujud. Jadi tidak disyaratkan harus bangun dulu, artinya berdiri dulu baru sujud. Pokoknya dalam keadaan entah berdiri, entah dalam keadaan duduk, langsung melakukan sujud tilawah.
Wa yaqulu fi sujudihi ma yaqulu fi sujudis salat. Yang dibaca pada waktu sujud tilawah itu sama dengan yang dibaca pada waktu sujudnya salat, yaitu subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Jadi kalau Hanafiyah subhana rabbiyal a'la 7 kali sudah cukup. Wa qala al-Malikiyah. Nah, bagaimana menurut Malikiyah? Sababu sujud tilawati amroni. Jadi kalau menurut Malikiyah, ya, orang sujud tilawah itu karena 2. Pertama membaca, yang kedua mendengar karena sengaja. Karena kalau tidak sengaja, menurut Syafi'iyah itu tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Ini menurut Malikiyah. Caranya ya hampir sama dengan Hanafiyah tadi caranya. Jadi tidak perlu takbiratul ihram, hanya takbir saja. Kalau berdiri juga berdiri pada waktu seandainya awalnya berdiri. Kalau seandainya awalnya duduk juga cukup duduk, tidak perlu berdiri dulu baru sujud. Jadi keadaan semula, kemudian takbir, kemudian sujud. Setelah sujud ya bangun dari sujud sudah selesai. Kemudian yang dibaca sama yaitu subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Nah, akan tetapi dalam madhab Malikiyah boleh ditambah dengan Allahumma ktub li biha ajron wa dha'anni biha wisron waj'alha li indaka dhuhron wa taqabbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud. Jadi kalau menurut Malikiyah selain baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, nah maka boleh ditambah dengan bacaan Allahumma ktub li biha ajron, ya Allah ya catatlah sujud tilawah ini sebagai pahala, wa dha'anni biha wisron, dan ampuni ya dengan sujud tilawah ini segala dosa, waj'al li biha dhukhran, dan jadikanlah sujud tilawah ini bagian dari simpanan ya, wa taqabbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud, dan terimalah sujud tilawah ini dari kami, dari saya sebagaimana engkau menerima sujud tilawah dari hambamu yaitu Daud. Nah ini menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah ya sujud tilawah itu karena membaca, mendengarkan baik sengaja maupun tidak sengaja kalau menurut Syafi'iyah. Nah jadi sedangkan menurut Syafi'iyah ada tambahan ya, ada niat ya bagi selain makmum. Jadi niat, karena kalau makmum mengikuti imam. Jadi ada niat. Cuma bedanya kalau dia dalam keadaan sholat, niatnya cukup di dalam hati, tidak boleh dilafadzkan. Sedangkan di luar sholat dia harus dilafadzkan. Jadi kalau di dalam sholat di dalam hati, kalau di luar sholat maka harus dilafadzkan. Ini menurut Syafi'iyah. Caranya kalau Syafi'iyah, nah ini takbir, membaca takbir dan melakukan takbiratul ihram. Jadi harus berdiri. Jadi harus berdiri seorang, berdiri, kemudian ini di luar sholat ya, berdiri, kemudian takbir. Nah, setelah takbir bersamaan dengan takbiratul ihram seperti sholat. Kemudian langsung sujud, ya langsung sujud. Nah setelah sujud, ya kemudian di dalam sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian boleh juga ditambah dengan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basyarahu bi khaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian boleh juga ditambah seperti Allahumma ktubli ajran bi Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukhran wa dha'ani biha wisran waqbilha kama minni kama qabiltaha min abdika Daud. Jadi boleh ditambah seperti itu. Nah, ini kalau Syafi'iyah. Kemudian bangun sebentar ya, wa yajlitul istirahah sebentar, kemudian baru salam, tapi tidak perlu membaca tasahud. Jadi kalau Syafi'iyah ini agak lumayan ya, ini di luar sholat. Kalau di sholat yang ikuti gerakan sholat, tetapi tetap niat, cuma niatnya di dalam hati. Jadi tidak perlu takbiratul ihram kalau di dalam sholat. Nah yang perlu takbiratul ihram adalah di luar sholat. Jadi berdiri takbiratul ihram, kemudian sujud,
ya, membaca tadi terus kemudian bangun dari sujud sebentar baru kemudian salam. Nah, ini yang membedakan Syafi'iyah ya dengan Malikiyah dan juga Hanafiyah. Wa yaqumu maqama sujudit tilawah ma yaqumu maqama tahiyatul masjid faman lam yurid fi'laha qala arba'a marat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di Syafi'iyah Bapak dan Ibu, itu boleh seandainya kita tidak melakukan sujud tilawah, ya, tidak melakukan sujud tilawah, itu boleh diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Jadi sama kita baca Al-Qur'an, ya kan, kondisinya kok sujud susah dan sebagainya. Nah, kemudian diganti dengan bacaan, ini kalau Syafi'iyah ya, boleh diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ini kalau menurut Syafi'iyah. Nah, sedangkan menurut Hanabalah, jadi orang sujud tilawah itu karena membaca dan juga karena mendengarkan, tapi karena sengaja. Karena Hanabalah sama dengan Malikiyah, jadi mendengarkan yang sengaja. Kalau yang tidak sengaja tidak disunahkan, tapi kalau Syafi'iyah tetap disunahkan dengan syarat wa yustaratu allayatul al-faslu urfan bainaha wa baina sababiyah. Jadi tidak dipisah, ya, antara ayat sajdah ini tidak dipisah dengan yang lain dalam waktu yang lama. Nah, lama itu ya perkiraannya adalah 2 rakaat. Wa yukrahu lil imami sujudu li qiraati sajdah fi sholati sirriyah li alla yakhlitu alal mu'mumin. Nah, menurut Hanabalah, ketika dalam sholat-sholat yang sirriyah, duhur, asar, ya, sholat-sholat yang bacaannya tidak keras, yang pelan, maka imam dimakruhkan melakukan atau membaca ayat sajdah dan melakukan sujud tilawah. Karena apa? Karena itu membingungkan makmum. Ini menurut Hanabalah. Jadi menurut Hanabalah dimakruhkan seorang imam membaca ayat sajdah, ya, di sholat-sholat yang sirriyah yang tidak jahar, kemudian dia melakukan sujud tilawah. Karena apa? Karena itu akan membingungkan makmumnya. Nah, jadi sedangkan syaratnya sebenarnya secara Syafi'iyah ini hampir sama dengan Syafi'iyah Hanabalah ini. Ada takbiratul ihramnya dan ada salamnya. Jadi itu terkait dengan syarat-syarat sahnya dan cara melakukan sujud tilawah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ayat-ayat apa saja yang diwajibkan, yang disepakati ulama, juga ada yang ulama berbeda, dan juga hal-hal yang terkait dengan sujud tilawah yang lain. Saya kira itu, kalau ada yang tanya monggo 1, 2. Nah, kalau sudah cukup kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.